Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mengikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kami persilahkan Bapak Konstantinus Kristomo, SH, MKN. Beri tepuk tangan untuk beliau yang juga beliau menyempatkan hadir pada acara siang ini. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ditodong di sana. Ini saya tidak persiapkan sambutan, cuma karena ini acara halal bihalal. Ya, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Ya. Dan juga ini juga mumpung ini para notaris ya. Ya, semoga kedua kubu juga bisa saling memaafkan. Ya. Tepuk tangan dong. Ya, mesti ada Pak Iqbal dan mesti Pak Nur. Ya, moga-moga di acara ini walaupun tidak semuanya di acara halal bihalal ini kedua kubu bisa saling memaafkan dan bisa saling kemudian bersatu lagi, gitu ya. Amin. Ya, dan ini kami kemarin sudah mencoba mempertemukan langsung Pak Irfan dan Pak Irfan bersama saudara, dan harapan kita mereka bisa kembali lagi, karena apa ya, kalau di level daerah itu menjadi sangat berpengaruh ya, apapun apa yang terjadi di para gajah ini, pelandur ini bisa mati berantakan gitu. Itu aja. Selamat atas acara ini. Tadi disampaikan bahwa Undip menjadi ranking 300 sekian gitu. Tadi saya kesini, saya juga tanya Prof Beni, ternyata Prof Beni sedang di Dikti. Prof Beni itu dulu bos saya waktu di BPHN, jadi tadi sudah terhubungan. Jadi selamat atas acara ini, dan bagi Bapak Ibu sekalian selamat berproses, semoga lagi kemudian bisa lebih produktif. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin ya, dan juga kedua kubu juga mohon bisa saling maafkan. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Suyus Widiana selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Aktif BPN. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir, dan kita tidak mau menyanyikan momen istimewa ini Bapak Ibu ya. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN, Bapak Suyus Widayana, untuk berkenan Bapak memberikan sambutan pada kita semua siang ini. Kepada Bapak Suyus Widayana, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum PPI Kanop Universitas Diponegoro, kemudian juga Ibu Dekan dan Ibu Ketua Jurusan dari Universitas Diponegoro. Selamat datang di Jakarta, Bapak Ibu. Kita sudah ada MOU juga sebenarnya dengan Undip itu. Ya. Jadi kemarin juga kita ada MOU kaitannya dengan survei dan pemetaan. Mungkin nanti PKS juga dengan kemudian juga dari Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah punya mewakili Bapak dan Ibu para narasumber, baik itu dari Mahkamah Agung, dari Barreskrim, dan dari manapun yang hadir dalam acara hari ini. Kemudian para hadirin peserta sosialisasi sertifikat tanah elektronik yang saya banggakan. Pertama, Bapak dan Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa berkumpul di gedung ini, di hotel ini dalam acara sosialisasi sertifikat elektronik. Kemudian yang kedua, saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Menteri, karena Pak Menteri sudah sampaikan, saya sudah menjadwal ulang, jadi sudah 2 kali jadwalnya kita ya Bu ya. Jadi mohon maaf karena ternyata hari ini ada rapat dengan Pak Menko
Polhukam di masalah kaitannya dengan masalah-masalah tanah. Jadi Pak Menteri tidak bisa mewakilkan untuk hadir rapat dengan pihak Menko Polhukam. Kemudian Bapak dan Ibu juga nanti mungkin secara detail saya pikir dari Pusdatin akan hadir, kemudian juga dari pendaftaran tanah akan hadir, bagaimana penerapan sistem layanan elektronik atau sertifikat elektronik yang sudah kita luncurkan di depan Pak Presiden di sana pada tanggal 4 Desember tahun 2023 kemarin. Dan kemarin Bapak dan Ibu, hari Senin kemarin, hari Selasa kemarin kita sudah membagikan sertifikat elektronik untuk program redistribusi aset. Jadi tahun ini semua kegiatan-kegiatan redistribusi aset, kegiatan-kegiatan konsolidasi tanah itu sudah kita laksanakan secara elektronik. Dan sedang kita pertimbangkan juga untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematik depan akan juga kita lakukan secara elektronik. Bapak dan Ibu, Pak Presiden sangat antusias ya, terhadap pelaksanaan sertifikat elektronik ini, dan ini disampaikan beberapa kali. Pertama kaitannya dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, kemudian juga pada saat pelaksanaan pemberian sistem penilaian sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi Pak Presiden beberapa kali menyampaikan bagaimana reformasi yang dilakukan, dan agar BPN termasuk salah satu yang merekom dirinya untuk melakukan pelayanan yang berbasis digital melayani atau bilang Pak Presiden. Jadi Bapak dan Ibu, pelayanan digital melayani ini bukan hanya pelayanan untuk sertifikat elektronik aja, tetapi semua layanan-layanan berbasis publik yang ada di negara ini, mulai dari pengadaan tanah, mulai dari KTP, kemudian yang lain-lain juga sudah mulai melakukan beberapa perubahan. Dan di Kementerian ATR BPN kita sudah mulai melakukan layanan elektronik itu dimulai pada tahun 2019. Jadi pada saat itu kita sudah menerapkan layanan untuk hak tanggungan, untuk proyek, untuk pengecekan, untuk zona nilai tanah, dan juga untuk SKPT. Jadi setelah layanan itu kita luncurkan, Bapak dan Ibu, pada tahun 2019 kita luncurkan, ada peningkatan jumlah layanan yang sangat signifikan. Jadi jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat itu naik sekitar 30%, dan juga PDB kita naik sekitar 30%. Dari yang dulu di bawah 2 triliun, sekarang proyek kita sudah mencapai 3 triliun. Jadi ini juga diberikan apresiasi oleh Pak Ibu Menteri Keuangan bagaimana reform yang dilakukan. Tentunya juga ini baik Bapak Ibu sebagai notaris ataupun sebagai PPAT membantu mendorong bagaimana pelayanan tanah berbasis digital itu dapat kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, penyelesaian sertifikat yang ada di Indonesia sejak Pak Jokowi menerapkan layanan untuk pendaftaran tanah sistematik lengkap, target yang dibebankan ke kita sekitar 126 juta, ini sudah dicapai sekitar 112 juta. Nah, jadi tahun ini kita sudah mendapat tambahan anggaran supaya kegiatan pendaftaran tanah ini meningkat menjadi 120 juta bidang tanah. Dan Bapak dan Ibu, dari 120 juta ini perkiraan lebih dari 90 juta bidang tanah yang sudah sertifikat. Jadi saya pikir apabila 90 juta ini dilakukan layanan secara manual, secara analog, itu tentunya tidak bisa kita handle. Karena jumlah PNS makin lama makin growth-nya negatif. Kemudian juga PPNPN juga anggaran pemerintah sangat terbatas, sehingga kita mengikuti langkah dari negara-negara di Eropa Timur yang baru menyelesaikan pendaftaran tanah.
Seperti misalnya di Macedonia, di Kyrgyzstan, gitu ya. Itu beberapa negara yang baru menyelesaikan pendaftaran namanya, dan ternyata pelayanannya makin lama makin tinggi. Jadi kita tahun ini menargetkan kepada ada 100 kantor minimal untuk melaksanakan layanan elektronik. Dan harusnya itu diresmikan hari Senin oleh Pak Menteri ATT dan juga Pak Menpan di Bali, karena Bali itu sudah satu provinsi, semua kantor tanahannya sudah tidak ada lagi yang memberikan layanan secara analog. Bapak dan Ibu, saya berharap tahun depan, 2025, seluruh kantor tanahan itu melaksanakan layanan tanahan secara elektronik. Jadi tidak ada lagi layanan kantor tanahan di tahun depan itu. Mungkin di pertengahan akhir tahun depan itu tidak ada lagi kantor tanahan memberikan layanan secara analog. Jadi kita akan konversi semuanya di akhir tahun 2025 ini menjadi layanan berbasis elektronik. Jadi apa yang kita inginkan dalam proses layanan ini, Kementerian ATR BPN memberikan layanan 24 jam. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan pendaftaran 24 jam, tapi penyelesaiannya kita hitung berdasarkan jam kerja. Tetapi ada beberapa layanan-layanan yang ke depan kita akan berikan juga layanannya bisa saat itu juga diterima. Jadi kita sambil memperbaiki data, ke depan proses pengecekan, proses SKPT, proses-proses informasi mengenai nilai tanah itu akan kita berikan pada saat itu. Jadi kita tentu akan melakukan beberapa perubahan-perubahan, beberapa sistem yang sedang kita perbaiki, dan saat ini kita sudah masuk ke 38 kantor pertanahan yang sudah melaksanakan layanan secara elektronik. Jadi saya juga minta masukan nanti dari Bapak dan Ibu bagaimana proses-proses layanan yang diberikan secara elektronik ini, dan ke depan kita juga masyarakat bisa melakukan mengeprint sertifikat di semacam mesin ATM. Jadi tanpa perlu datang ke kantor BPN, atau datang ke kantor BPN tapi tidak perlu datang ke loket untuk melakukan print. Kita sudah lakukan uji coba di Denpasar, di Bali, dan ini kita akan masifkan di tahun 2024. Jadi 100 kantor kita akan lengkapi juga dengan beberapa mesin yang masyarakat bisa melakukan atau mengeprint sendiri sertifikatnya. Tentunya ada standar-standar yang harus kita siapkan. Masyarakat harus punya aplikasi Sentuh Tanahku. Nanti semua data-data yang bisa diprint, semua barcode untuk mengeprint itu dikirim ke aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi ini sama, kita masuk ke standar-standar layanan yang sama seperti di negara-negara di sekitar Indonesia. Jadi di Malaysia, di Singapura, di Filipina, itu negara-negara yang sudah melaksanakan layanan-layanan secara elektronik. Jadi saya pikir Bapak dan Ibu, hasil studi banding kita, hasil kita berdiskusi dengan beberapa negara, dan kita sudah yakin, dan Bank Dunia juga sudah memberikan beberapa penguatan terhadap sistem yang akan kita kembangkan. Bapak dan Ibu, sertifikat elektronik yang kita terbitkan itu 2 tahun yang lalu, tahun 2021 kita sudah menerbitkan peraturan menterinya, dan masih ada beberapa permasalahan di lapangan pada saat itu sehingga kita tunda, dan kita sudah keluarkan peraturan menteri nomor 3 tahun 2023, sehingga selama 2 tahun itu kita melakukan studi terhadap bagaimana keamanan dari sertifikat digital tersebut. Dan saya pikir ini kita sudah masuk ke dalam sistem yang kita sebut ready untuk blockchain. Jadi kita sudah uji coba, saya sudah uji coba data digital yang kita simpan sekarang dalam bentuk blok informasi itu adalah data-data yang siap kita transaksikan ke dalam blockchain. Tinggal nanti ekosistem yang ada di Indonesia ini bisa melaksanakan atau mengimplementasikan teknologi blockchain tersebut.
Jadi secara sistem datanya tidak bisa kita ubah, datanya tidak bisa kita duplikasi, karena kita punya sistem yang bisa mengontrol semua data itu. Jadi kalau dulu sertifikat bisa dihapus gitu ya, diganti namanya, kita tidak tahu siapa yang menghapusnya, siapa yang mengganti nama, atau data-data digital bisa kita dirubah oleh internal BPN atau eksternal. Dengan sistem yang ada sekarang itu, perubahannya akan menambah. Jadi sistemnya tidak bisa berubah, tapi informasinya akan menambah terus. Sehingga kita tahu kapan dirubah, siapa yang merubah, sehingga datanya dapat kita pastikan datanya adalah data yang valid. Jadi Bapak dan Ibu, bulan ini, ya bulan Mei ini kita akan launching 104 kantor untuk melaksanakan layanan elektronik. Ada 3 provinsi yang kita fokuskan untuk melaksanakan layanan elektronik, yaitu di Bali, di DKI, dan di daerah istimewa di Jakarta. Jadi untuk semua kantor-kantor Bapak dan Ibu yang PPAT-nya ada di 3 provinsi tersebut, dalam beberapa bulan ke depan itu akan dilaksanakan secara ketat. Tapi saya optimis pada tahun ini ada 250 kantor yang akan kita dorong supaya melaksanakan layanan secara elektronik. Jadi apa yang membedakan layanan sertifikat elektronik yang sekarang, sertifikat elektronik dengan sertifikat yang ada sekarang adalah sertifikat yang dipegang masyarakat, bentuknya 1 lembar, itu adalah kopi dari database yang ada di dalam di server kita. Kalau sekarang yang kita akui sertifikat yang bentuknya buku, itu adalah sertifikat yang lebih sah dibanding dengan yang ada dalam data digital. Tetapi dengan dokumen elektronik, dengan data sertifikat elektronik yang baru kita keluarkan, yang kita pegang adalah data-data yang ada di dalam database kita. Jadi data yang dipegang oleh masyarakat itu adalah kopi dari data digital yang ada dalam sistem kita. Jadi bisa aja masyarakat bisa punya sertifikat, kemudian ada barcode, dicek di barcode namanya si A, dicek di barcode ternyata di database kita sudah berubah menjadi si B, yang kita akui adalah data si B. Sama seperti Bapak dan Ibu punya rekening, Bapak dan Ibu tulis rekening itu 1 triliun, 1 miliar, tetapi apabila di dalam database perbankannya itu uangnya cuma 100.000, itu yang kita akui adalah 100.000 tersebut. Jadi memang ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam proses yang akan dilakukan. Jadi pemahaman yang harus kita sosialisasikan kembali, baik ke Bapak dan Ibu selaku PPAT maupun Bapak dan Notaris atau Bapak dan Ibu sebagai masyarakat. Jadi di samping itu juga beberapa hal yang terkait dengan implikasi manajerial daripada proses perubahan data, perubahan dalam program digital ini juga telah menjadikan kita merubah beberapa workflow, beberapa SOP yang harus kita lakukan. Kita membuat tulis baru, membuat standar baru, menyederhanakan beberapa hal yang harus kita laksanakan. Jadi dalam waktu segera kita akan membuat bagaimana proses jual beli dan hak anuan itu bisa dilakukan dalam satu prosedur. Jadi tidak dilakukan seperti sekarang, prosesnya jual beli dulu, dicek lagi, kemudian proses hak anuannya ini nanti kita akan buat lebih efisien lagi. Jadi beberapa proses layanan yang kaitannya dengan manajerial ini menjadi layanan-layanan yang bisa kita sederhanakan. Kemudian juga untuk proses-proses seperti pemecahan hak atas tanah, nanti prosesnya akan lebih cepat karena apabila bidang tanahnya sudah dipecah, kita langsung melakukan pemecahan karena subjek hukumnya masih sama. Jadi prosesnya minimal akan 30-50% akan lebih cepat, lebih simpel dan lebih mudah, tetapi lebih akurat untuk kita kelola lagi.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya berharap kepada semua anggota notaris, PPAT, dan Bapak Ibu dari kalangan akademisi sebagai pelaku pimpinan mengharapkan untuk mendukung ekosistem ini, untuk mendorong bagaimana sistem ini harus kita laksanakan. Karena zamannya sudah berubah, zamannya sudah berbeda, dan apabila kita diskusi dengan anak-anak mahasiswa, baik itu mahasiswa notariatan maupun mahasiswa hukum, mungkin mereka lebih tertarik menggunakan sistem elektronik daripada yang manual. Karena zamannya sudah berbeda. Jadi kita menyiapkan infrastruktur, menyiapkan sistem yang nanti akan dapat digunakan oleh anak-anak itu pada saat. Dan saya pikir sistem yang sudah kita laksanakan, baik itu dari sisi database, baik dari sisi SOP, sudah kita idekan, sudah kita uji cobakan, sudah kita bandingkan dengan beberapa negara. Jadi saya kembali juga nanti, saya mengundang juga untuk Bapak dan Ibu, baik itu notaris maupun PPAT, mungkin kita sudah banding ke beberapa negara untuk melihat bagaimana implementasi atau penerapan sistem elektronik di beberapa negara. Baik itu di negara-negara keturunan Inggris, seperti Malaysia, kemudian Australia, ataupun sistem yang dilaksanakan di negara-negara Eropa Daratan. Jadi di satu sisi ada, memang di beberapa negara tidak ada PPAT ya, ada notaris saja. Ada notaris, ada lawyer, ini beda-beda tergantung dari negara itu menggunakan sistem seperti apa. Jadi di turunan Inggris itu tidak ada notaris, adanya lawyer, adanya jabatan seperti PPAT yang mendaftarkan semua proses-proses, baik itu transaksi jual beli maupun transaksi akad. Jadi e-comprehensive-nya itu sudah dilaksanakan. Jadi saya pikir mungkin kita sudah studi. Saya apakah Bapak dan Ibu mungkin sudah studi juga atau tidak? Nanti kalau enggak, nanti kita sama-sama studi melihat bagaimana implementasi layanan-layanan yang berbasis elektronik di beberapa negara yang sudah dijalankan. Jadi saya berharap itu menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian. Jadi Bapak dan Ibu, saya sudah melakukan pengecekan juga terhadap data-data kantor-kantor yang melaksanakan layanan elektronik dan tidak melakukan layanan elektronik. Saya pikir yang layanan elektronik itu datanya lebih real, datanya lebih pasti. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendapat informasi disentuhkan aku terkait dengan status berkas yang didaftarkan ke kantor BPN di layanan-layanan elektronik, itu tidak ada lagi berkas yang diklik oleh kantor panahan. Jadi kantor apabila sudah selesai pasti sudah bisa diambil. Jadi tujuan kita untuk merubah sistem, merubah BPN versi 2 adalah untuk meningkatkan integritas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi hasil survei KPK, integritasnya Kementerian Agraria BPN salah satunya karena survei dari Bapak dan Ibu juga katanya makin turun KPK. Jadi kita merubah sistem, nanti kita akan catat siapa yang mendaftarkan dan siapa yang punya hak atas hak tersebut. Nomor HP-nya dua-duanya akan kita hubungi. Jadi tahun ini, tahun 2019, semua layanan berbasis hak tanggungan sudah kita pindahkan ke elektronik. Tahun ini kita juga akan mencoba untuk peralihan hak nasabahnya. Jadi Bapak dan Ibu, semua layanan dari baik itu dari PPAT maupun dari notaris, saya akan segerakan untuk pindah ke sistem elektronik. Jadi tahun depan kita siap akan pindah semuanya, tetapi untuk Jakarta, untuk Jabodetabek, mungkin 2 bulan ke depan sudah berubah semuanya.
Jadi Jakarta, tinggal Jakarta Timur, kemudian Bekasi dua-duanya belum, Kabupaten Bogor belum, Tangerang belum. Nanti 2 bulan ke depan nanti saya akan berubah menjadi layanan elektronik. Jadi Bapak dan Ibu juga bersiap untuk memasukkan beberapa layanan itu nantinya tidak perlu lagi datang ke kantor BPOM. Bapak dan Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya pikir kehadiran Bapak dan Ibu dalam sosialisasi ini dalam rangka menyiapkan dan juga berkontribusi, memberikan masukan, memberikan saran, memberikan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana pelayanannya menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Itu yang saya inginkan ke depan, masukan-masukannya kita bekerja sama supaya masyarakat mendapatkan dampak yang lebih baik dari perubahan bisnis proses yang sedang kita lakukan. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat mengikuti acara sosialisasi sertifikat tanah elektronik ini. Selamat berkontribusi dan menjadi bagian dari Bapak dan Ibu bertransformasi, berubah sistem pertanahan dari yang analog ke dalam sistem digital. Dan saya yakinkan sistemnya sudah kita jaga sekali. Jadi prosesnya akan lebih prudent, mudah-mudahan tidak ada lagi mafia tanah seperti yang kemarin dilakukan pada kasus Nirina Jubir atau kasusnya Pak Dino Patijala. Tapi saya juga perlu Bapak dan Ibu melakukan pengecekan melalui melakukan tes kembali terhadap baik itu pegawai Bapak dan Ibu maupun orang yang datang. Karena setiap kejahatan pasti akan diketahui pada akhirnya. Jadi itu yang mungkin yang Bapak yang dapat saya sampaikan. Jadi kita sama-sama menjaga bagaimana sistem pengelolaan pertanahan itu menjadi lebih baik, dan saya pikir ke depannya kita berharap juga tingkat kemudahan usaha kita akan semakin baik lagi. Bapak Ibu, sebelum menutup sambutan ini saya ingin menyampaikan satu buah pantun. Menanam pohon dengan metode hidroponik. Pohonnya patah di bagian dahan. Ayo kita siapkan layanan elektronik untuk meningkatkan layanan pertanahan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.